Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus. Untuk ini kita akan bagi jadi 4 bagian ya. Yang pertama Yohanes 17 ayat 1-5 tentang doa Yesus untuk dirinya sendiri. Di pasal 13 sampai pasal 16, itu merupakan pengajaran khusus Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di akhir dari pengajarannya, Tuhan Yesus berdoa sebelum dia ditangkap dan mati di Golgota. Permohonan Yesus kepada Bapa untuk dirinya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Permohonan Tuhan Yesus ini bukan karena dia ingin mendapatkan kemuliaan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah memiliki kemuliaan sejak dari dulu di dalam kekekalan. Kita baca di ayatnya yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus telah memiliki kemuliaan sejak semula. Lalu apa maksudnya? Dalam ayat 1 dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, di sini kita melihat sebelum kata permuliakanlah anakmu, Tuhan Yesus menyapa Bapa dengan kata tiba saatnya. Artinya, Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia akan melakukan kehendak Bapa. Dia sedang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi salib, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Dan melalui salib inilah Bapa dipermuliakan melalui hidupnya. Ayat 4 dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebuah kepastian yang Tuhan Yesus akan lakukan. Yesus memuliakan Bapa dengan cara melakukan kehendak Bapa, yakni Yesus mati di salib untuk dunia. Bapa telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus atas segala yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Kepada siapa hidup kekal diberikan? Kita lihat ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata hidup yang kekal diberikan kepada mereka yang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa. Perlu pengenalan akan Allah dan juga Yesus Kristus. Pengenalan diawali dari penerimaan. Yesus datang dan menyatakan bahwa Dia datang dari Allah, namun banyak yang menolak. Bagi yang menerima dan percaya akan perkataannya, merekalah orang-orang yang mendapat hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal adalah orang-orang yang mengenal Allah dan juga Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya di sini sedang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki hidup yang kekal adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah dan Tuhan Yesus. Kehidupan diperoleh karena ada relasi dengan sumber kehidupan itu sendiri. Nah, pertanyaan buat kita, sudahkah kita memiliki hubungan dengan Allah dan Tuhan Yesus? Pembelajaran dari bagian ini, Tuhan Yesus memuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Ada suatu penundukan diri dan ketaatan pada kehendak Bapa. Ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita menjadi pribadi yang memuliakan Bapa dengan cara taat dan menyelesaikan setiap pekerjaan yang dipercayakannya kepada kita. Milikilah pengenalan dan hubungan dengan Allah dan Tuhan Yesus agar mendapatkan kehidupan yang kekal.
Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Tentunya Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dia menghendaki agar murid-murid tetap kokoh dan teguh, sekalipun banyak penderitaan yang akan mereka alami. Di dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 8 dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. 17. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yakni murid-murid adalah milik Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37, kalau kita masih ingat pembelajaran kita yang lalu, di sana dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Selanjutnya murid-murid telah tahu. Mereka menerima dan menuruti firman Allah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Murid-murid juga telah tahu benar dan percaya bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah atau diutus Allah. Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang telah dimiliki oleh Bapa dan sekaligus menjadi milik Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa Bapa dan Tuhan Yesus itu adalah satu. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa isi doa Yesus untuk murid-muridnya? Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus meminta agar Bapa memelihara murid-muridnya dengan tujuan agar murid-murid menjadi satu sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Yang dimaksud kesatuan di sini adalah kesatuan secara rohani, yang tunduk dan taat pada Allah dalam segala keberadaannya. Seperti Tuhan Yesus tunduk dan taat pada Bapa yang diwujudkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kerinduan hati Tuhan Yesus, murid-murid pun akan melakukan seperti yang telah diteladankannya. Ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus telah memelihara dan menjaga murid-murid selama dia bersama mereka. Dan mereka semua aman, kecuali si Yudas. Mengapa Yudas tidak termasuk dalam lingkaran yang terpelihara dan dijaga oleh Tuhan Yesus? Karena Yudas yang memilih untuk itu. Yudas tidak menyatu dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Yudas secara fisik berada bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, namun dia tidak sehati. Yudas berjalan sendiri dengan maunya sendiri. Nah, di sini penting juga ya untuk kita sebagai orang percaya, jika kita berkata bahwa kita menyatu dengan Tuhan Yesus, maka baiklah kita sehati dan sepikir dengan Dia
di dalam segala hal yang Dia mau kita kerjakan. Tentang Yudas dapat kita lihat kembali di dalam Yohanes 13 ayat 10 dan ayat 18 yang dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Yudas. Ya, ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di sini Tuhan Yesus mengutip nubuat yang telah ditulis di dalam kitab Mazmur, yaitu di dalam Mazmur 41 ayat 10 yang demikian bunyinya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Yudas telah ditetapkan untuk menjadi pengkhianat? Nanti kita bahas di grup diskusi ya, ditahan dulu jawabnya. Lanjut, di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus di dunia, Dia menyatakan sisi kemanusiaannya. Dia menjadi manusia sejati. Tuhan Yesus pun mau supaya sukacitanya ada di dalam diri murid-murid. Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita sejati para murid, bukan dunia dan kemewahannya. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Benarkah para murid bukan dari dunia? Apakah Tuhan Yesus salah bicara? Nah, begini ceritanya. Penerimaan dan percayanya para murid kepada Tuhan Yesus membuat mereka berubah. Perubahan kewarganegaraan. Mereka telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus dan menjadi warga kerajaan sorga. Mereka tidak lagi sama dengan dunia. Itulah sebabnya dunia membenci mereka. Itu pun yang terjadi dengan kita sebagai orang percaya. Kita adalah warga kerajaan sorga. Karena itu, kita harus berubah dalam segala hal. Kita tidak lagi seperti dunia. Lifestyle kita harus berubah. Harus memiliki lifestyle kerajaan sorga. Tentu saja kita berproses ke sana ya, untuk menjadi serupa Kristus. Kalau kita mengalami perlakuan dunia yang tidak baik, itulah resiko. Resiko kita menjadi warga kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus sudah bilang kan ya, bahwa kita akan dibenci oleh dunia. Muncul pertanyaan lagi, apakah kita harus membenci dunia juga? Nah, jawabnya nanti di grup diskusi ya. Lanjutnya, kalau memang dunia membenci para murid, kenapa mereka tidak dibawa saja pulang ke sorga? Ayat 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ayat 16 ini pengulangan dari ayat 14. Tuhan Yesus berdoa agar para murid tetap berada di dalam dunia. Untuk apa? Di ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi para murid ditinggal untuk tetap berada di dalam dunia untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat agung sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam rangka inilah Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya para murid dilindungi dari yang jahat. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan seperti ini, ayat 15 ya. Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Ya, jadi bukan hanya dikatakan melindungi mereka daripada yang jahat, tetapi dikatakan, aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Jadi Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya menjaga para murid dari si jahat. Dijaga dari segala tipu daya si jahat atau si iblis. Ingat bahwa iblis adalah bapa segala pendusta, pembohong, yang kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selanjutnya di ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi dikatakan seperti ini, ya ayat 17 ya. Jadikanlah mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Kuduskanlah artinya khususkan. Dikhususkan atau dipisahkan dari dunia untuk pekerjaan pengutusan. Bagaimana mereka kudus? Dikuduskan dalam kebenaran. Firman-Mu sama dengan perkataan Bapa adalah kebenaran. Perkataan Bapa lah yang akan memisahkan para murid dari semua pengaruh atau pikiran-pikiran duniawi. Seperti yang tertulis ya di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, yang lalu pun kita sudah pelajari ini ya, yang dikatakan seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi seperti Tuhan Yesus diutus Bapa ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Nya, kini Tuhan Yesus pun mengutus murid-murid ke dalam dunia untuk melakukan perintah-Nya atau melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan Yesus pun menguduskan diri, mengkhususkan dirinya untuk melakukan tugas yang Bapa berikan padanya, yakni penebusan dunia lewat salib. Dan Tuhan Yesus minta agar murid-murid pun dikuduskan di dalam kebenaran. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Sebagai murid-muridnya kita dimiliki dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita nggak usah khawatir, nggak usah takut ya di dalam menghadapi hidup ini. Karena ada jaminan buat kita bahwa kita dipelihara dan dijaga dan dilindungi. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus berdoa agar selama kita berada di dalam dunia ini, kita terpelihara dan dijaga dari semua tipu muslihat iblis. Tentu saja kita pun harus terus mendekat dan terus melekat dengan Tuhan Yesus. Kita belum diambil dari dunia ini supaya kita melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ingat, kehendak Bapa adalah tidak seorang pun binasa. Itulah yang menjadi tugas kita. Pergi dan menyelamatkan yang terhilang. Kita harus hidup dalam kebenaran agar kita terpisah dari semua pengaruh dunia, pikiran-pikiran dunia, dan ketertarikan kemewahan dunia. Sebab kalau kita masih terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi, tentu kita tidak akan bisa melakukan kehendak Bapa.
Selanjutnya di dalam bagian yang ketiga, Yohanes 17 ayat 20-23. Doa Yesus untuk semua orang percaya melalui pemberitaan para murid. Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid jangan diambil dari dunia. Supaya apa? Supaya mereka dapat melakukan tugas pengutusan dan menghasilkan orang-orang percaya yang lainnya. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang percaya menjadi satu untuk menghasilkan lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus berdoa agar kesatuan yang terjadi seperti satunya Bapa dan Tuhan Yesus, penyatuan yang sempurna dengan tujuan agar dunia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang diutus Bapa, dan juga supaya orang-orang percaya tahu bahwa Bapa mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian, kemuliaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus diberikan kepada orang-orang percaya. Ingat, kemuliaan Yesus adalah ketundukan dan ketaatan melakukan kehendak Bapa. Demikian pun dengan orang percaya. Saat menerima kemuliaan berarti ada ketundukan dan ketaatan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah tidak seorang pun binasa. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Murid-murid Kristus yang melakukan kehendak Bapa, yakni memberitakan Injil, pasti akan menghasilkan orang-orang percaya yang lain. Tuhan Yesus merindukan ada kesatuan yang sempurna dari orang percaya supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa satu jika kita sama-sama hidup dalam kebenaran. Orang percaya yang tunduk dan taat pada kehendak Bapa pastinya menerima kemuliaan Kristus. Selanjutnya bagian yang keempat, Yohanes 17 ayat 24-26. Doa Yesus agar semua orang yang percaya melihat kemuliaannya. Tuhan Yesus berdoa agar kelak semua orang yang percaya kepadanya berada bersama-sama dengan Dia. Itulah kerinduannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi tujuannya adalah agar semua orang percaya memandang kemuliaan kekekalan yang telah dimiliki Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 25 dikatakan, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." 26, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Kembali Tuhan Yesus menyatakan pengenalannya terhadap Bapa dan meyakinkan bahwa orang percaya telah benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus diutus Bapa. Pemberitaan akan nama Allah akan terus diberitakan, dan Tuhan Yesus berdoa agar kasih Bapa ada di dalam orang percaya, sehingga dengan kasih itu orang percaya dapat saling mengasihi. Jadi kualitasnya adalah kualitas kasih Bapa. Ada penyatuan antara Bapa dan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus dengan orang percaya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kerinduan hati Tuhan Yesus adalah semua orang yang percaya kepadanya berada bersama dengan Dia, serta memandang kemuliaannya. Dan semua orang yang percaya memiliki kasih Bapa, sehingga dengan kualitas kasih yang sama, orang percaya dapat saling mengasihi seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Dan terlebih dari itu, dunia boleh melihat orang-orang yang percaya yang menjadi satu sebagai murid-murid Kristus. Kita telah belajar tentang sebuah doa yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita semua sebagai orang-orang percaya mengamini doanya
Dan selama di dunia ini kita mengerjakan tugas kita dengan setia di dalam ketundukan dan ketaatan. Sampai suatu saat kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, melihat dan menikmati kemuliaan kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, kita bisa nanti ketemu di grup WhatsApp, yaitu untuk berdiskusi bersama. Akhir kata saya ucapkan, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.